Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Pratiwi, NIM 2018 143520, Universitas PGRI Palembang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4N, ingin menampilkan video simulasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi untuk memenuhi ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita sekarang akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Dalam satu keterampilan berbahasa itu ada 3 keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Dan kemudian yang ketiga ada keterampilan menulis. Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulisan yang bersifat produktif. Kemudian yang terakhir ialah membaca. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulisan yang bersifat reseptif. Kemudian di sini ada penjelasan sedikit tentang menyimak. Menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan, tetapi juga memahami. Dan di dalam menyimak ada 2 jenis, yaitu yang pertama situasi menyimak secara interaktif dan situasi menyimak secara non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenisnya. Nah, di dalam menyimak jenis ini, kita bergantian melakukan aktivitas menyimak dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesepakatan untuk bertanya guna memperoleh penjelasan. Kemudian meminta lawan bicara mengulangi apa yang diucapkan olehnya, atau ketika tidak jelas kita bisa memintanya untuk mengulangi pembicaraannya, atau mungkin memintanya untuk berbicara agak lambat. Itu tadi menyimak secara interaktif. Yang selanjutnya ada di sini contoh situasi-situasi mendengarkan non-interaktif atau menyimak non-interaktif, yaitu mendengarkan radio, seperti mendengarkan televisi, film, khotbah, atau menyimak dalam acara-acara seremonial. Dalam situasi menyimak non-interaktif tersebut, kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara. Tidak bisa membicara mengulangi apa yang diucapkan, dan tidak bisa meminta pembicaraannya diperlambat. Ketika sudah lewat, ya itu sudah resiko penyimak. Seperti itu, kurang dan lebihnya. Kemudian di sini ada 3 jenis situasi berbicara. Kita masuk ke pembicaraan, ada 3 situasi ketika kita berbicara, yaitu yang pertama interaktif, yang kedua semi interaktif, dan yang terakhir non interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif, misalnya percakapan secara tatap muka,
dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian antara berbicara dan menyimak. Dan juga memungkinkan kita untuk meminta klarifikasi atau penjelasan, mengulangi, atau kita tidak dapat meminta lewat bicara, memperlambat intonasi, tempo bicara dari lawan bicara. Kemudian ada pula situasi berbicara yang semi interaktif. Semi interaktif itu misalnya seperti Bapak Alam berpidato di hadapan umum secara langsung. Dalam situasi ini, audien memang tidak dapat melakukan interupsi atau berpendapat terhadap pembicaraan. Namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif, misalnya berpidato melalui radio dan televisi. Ya, menurut saya di sini sudah jelas. Kita bisa baca lagi ulang kalau belum mengerti. Kita lanjut lagi. Kemudian, keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri atau mandiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan membaca. Jadi saling ada keterkaitan atau hubungan antara menyimak, membaca, dan berbicara. Kemudian selanjutnya menulis. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa yang lain. Iya sih, memang sudah dibuktikan menulis itu kalau tidak hobi akan terlihat membosankan juga. Nah, ini dikarenakan menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang tertentu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh kegiatan menyimak dan berbicara. Nah, kita bisa lihat ada seorang yang berwawancara, ada yang satunya menyimak dan satunya berbicara atau diberi keterangan. Nah, di sini ada lini masa, animasi bergerak, interaksi atau percakapan. Jadi ketika ada percakapan baik itu non formal ataupun formal, dia harus memiliki keterampilan keduanya, yaitu keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak. Kita lanjut lagi yang selanjutnya, ini yang terakhir. Contoh keterampilan menulis dan membaca. Ya, di sini terlihat ada seorang anak yang sedang menulis surat. Dan di sini ada terlihat anak-anak yang sedang membaca buku. Nah, di dalam keterampilan menulis ini memang harus dilatih menuangkan pikiran, dilatih untuk mengimplementasikan atau menulis suatu argumen atau pendapatnya, itu harus dilatih. Baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.